jalan, ini yang belajar lari, ini yang lagi ngeronda, orang Sunda bilang merangkak, beda dong perlakuannya. Fungsi negara tuh begitu. Bagi mereka yang baru merangkak, yang melakukan seperti anak yang merangkak. Bagi mereka yang baru menyusui, melakukan seperti anak yang menyusui. Bagi mereka yang sedang berjalan, melakukan seperti anak yang berjalan. Bagi mereka yang sudah berlari, kalau kayak beliau, melakukan yang berlari. Jangan disamain atau kompetisinya. Nanti meanya jadi meo. Inilah adil. Nah, karena inilah adil, maka saya pun harus adil. Cukup sampai di sini. Gimana lanjut? Tapi saya ingin sebetulnya menggali lagi nih. Katanya Pak Bupati ini punya. Terima kasih dari saya jadi belajar dari MC nih. Gak usah sharing dong berarti. Saya bingung kalau MC-nya beliau, aku kasih honor berapa? Tapi tadi ada sedikit yang saya ingin gali. Katanya Pak Bupati itu komitmen terhadap kebudayaan dan tentunya kearifan lokal. Salah satunya adalah berbusana lokal ini. Ini filosofinya apa sih Pak Bupati? Mohon di sharing nih teman-teman berbusana. Saya tahun 2003 pakai baju ini seperti orang gila. Nah, gini, ini energi. Saya orang Sunda itu kan ada falsafah. Cing caring cing pagel kancing, set saring set pagel ikan. Pasti dengar artis ya. Itu Wempi mana Wempi? Wempi di Cing caring cing pagel kancing itu sebenarnya konsep tentang feminisme. Jadi manusia itu memiliki hati. Hati itu simbolnya kancing, sehingga orang bikin lambang cinta di kancing itu. Simbol hati. Hati itu harus senantiasa dirawat dan dijaga, dikancingkan. Dan hati itu cenderung rasa, setia, itu hati. Itu lambang wanita, tapi tidak semuanya wanita setia. Itu lambang wanita, tidak semuanya wanita perasa. Banyak wanita juga yang sudah kehilangan perasaan. Tapi yang di sini enggak perasa semua. Kalau dalam bahasa kasar sensitivitas. Sensitivitas ini penting dalam dunia bisnis. Jadi orang bisnis tuh harus menjaga perasaannya. Kenapa? Kalau orang bisnis tidak punya perasaan, ada dua yang bisa dimiliki. Yang pertama, dia tidak bisa membaca fenomena apa yang dilakukan. Terjadi perubahan-perubahan yang cepat. Yang kedua, kehilangan perasaannya. Dia bisnisnya hitam nantinya. Jadi calok di mana-mana. Nah, itu nggak boleh. Yang kedua adalah set saring set bagai ikat. Ini pikiran. Ikat itu adalah pikiran. Pikiran itu kan lambang dari sebuah intelektualitas. Intelektualitas itu sangat cenderung menerawang, pergi jauh, terbang, tidak bisa terkendali. Makanya diikat. Dan itu lambang kaum maskulin. Tapi maskulin orang menyebutnya laki-laki, tapi tidak semua laki-laki maskulin. Nah, maskulin itu pandainya luar biasa. Dia bisa pergi kemanapun, bisa membuat terobosan, inovasi, tapi harus diikat oleh hatinya agar semuanya berbentuk dan berwujud. Sehingga laki-laki itu memang dia susah terkendali, cenderung tidak setia. Saya punya riset, 99% laki-laki itu tidak setia pada pasangannya. Hanya 1% yang setia, itu pun dirawat di rumah sakit karena stroke. Ini Pak Bupati, ceritanya kan ada 99% yang nggak setia, ada 1% yang setia. Begitu ditanya, yang setia itu kenapa? Karena disuruh istrinya. Ah, iya betul. Rupanya beliau tidak setia juga. Nah, sehingga saya lambangkan, sehingga orang menyebutnya dalam orang yang suka Islam salat itu khusyuk. Sehingga yang khusyuk itu yang dapat. Yang dapat itu yang apa sih sebenarnya? Yang pikiran dengan hatinya bersenyawa ketika salat. Orang bekerja itu fokus. Orang berbisnis fokus. Orang bersekolah fokus, baru dapat. Bisnis itu akan berhasil manakala pikiran dan hati itu sama. Fokus. Kata orang Sunda mah tengarawu pusiku. Jadi dia kalau sudah dapat A dulu tekunin. Hancurnya bisnis adalah apa? Ketika ini dapatnya belum 100%, udah ekspansi. Katanya begitu. Namanya itu PT Alungga. Apa itu? PT apa lu mau gua ada. Kata orang udah nyemotan. Nah, ini sih kepakean. Kemudian saya merumuskanlah
baju yang saya pakai. Saya nggak mau baju kayak orang, tidak efisien. Ini prinsip ekonomi. Baju kayak gini ini enak betul. Pertama, udara di Purwakarta itu panas. Karena udaranya panas, saya banyak pakai baju putih. Sehingga keringat saya tidak keluar terlalu banyak. Kalau keringat saya tidak keluar terlalu banyak, maka baju ini nyaman dari pagi sampai jam 12 malam saya pakai. Efisien. Nanti berdampak pada biaya pengeluaran dinas saya menjadi rendah. Sehingga itu bisa bangun jalan, bangun irigasi. Juga. Dulu waktu tahun 2003 pernah diusir waktu rapat sini. Itu menangkan dia tukang macul. Nah sekarang udah tren di mana-mana lah, daripada dipakai ngikutin ya alhamdulillah. Sudah banyak pengikutnya. Saya dulu disebut orang gila, kafir, musyrik, ya nggak apa-apa. Ahli neraka. Saya katakan waktu itu ya nggak apa-apa, aku masuk neraka nggak apa-apa, asal ada artis terkenal di samping aku. Nah, ini efisien. Nah, efisien. Yang pakaian yang dipakai birokrat hari ini sebenarnya itu salah dari sisi filosofinya. Pertama, bajunya tidak sesuaikan dengan suhu. Baju yang daerah dingin, daerah panas itu sama. Kemudian bajunya berganti-ganti. Untuk rapat ini, baju ini, rapat ini, baju ini, rapat ini, baju ini. Dan baju seperti itu membuat pemimpin jadi stres, depresi. Kalau pemimpinnya depresi, dia kehilangan ide originalitas. Karena kehilangan ide originalitas, ucapan-ucapan pemimpinnya ucapan yang dibuatkan oleh stafnya, sehingga dia tidak bisa berimajinasi. Tidak tahu di sini, betul pengusaha meresmikan pabrik. Saudara-saudara, pada saat ini saya akan meresmikan pabrik terbesar tekstil di Indonesia. Kurang es Pak? Ya, dengan pabrik es sekalian. DPR yang begini dimanapun di wajar apapun nggak pernah ada konsep saya pergi aja pergi apa kenapa? Karena ada kontekstual. Pebisnis itu harus bisa baca pasar. Kalau saya di sini, kalau saya bawa teks dari rumah, yang bikin teks stafnya nggak ngebayang pesertanya siapa, datang ke sini ketemu lah sama pengusaha terkenal, ketemu sama saudara-saudara saya lihat mukanya, oh begini idenya. Tuhan mentransformasi ide-ide itu. Dan ini saya lakukan ke sekolah-sekolah. Guru-guru di Purwakarta saya larang mengajar membawa buku. Ketika guru membawa buku mengajarnya, guru itu kehilangan nilai-nilai originalitas. Buat apa jadi guru kalau hanya membaca buku sehingga buku teroris dibaca, mungkin dibaca. Tuhan berhenti di situ, tidak ngasih gagasan, tidak inovatif, tidak bisa membaca pasar. Tuhannya sama malaikatnya diem, sudah diganti oleh percetakan dan proyek Depdiknas. Baca oleh gurunya di rumahnya, ngajar begini kontekstual hari ini. Guru biologi ketika ngajar ada ular, kemudian dia jelasin ular itu sampai tuntas. Indonesia kan pengusahanya juga banyak yang produksinya kesini ngirimnya ini dagang comro, isuk-isuk pagi-pagi dikasih ukurannya sekian, dibikin menjadi sama jualan corong-corongnya, padahal ada yang suka pedas, ada yang kurang suka. Kan harusnya dibaca pasarnya dulu. Di kita nggak bikin dulu, dijual, gemahi dan kebugan, nggak bisa. Ini kan kita tidak. Nah ini tidak marketable, tidak bisa baca fenomena karena rasanya tidak berjalan. Mari kita gunakan rasa sebagai ukuran produktivitas. Oke, ini kan semua pengusaha-pengusaha rata-rata pengusaha. Ini masukin. Saya juga pengusaha. Ini rajanya loh ini. Ya, banyak yang besar-besar di sana tuh. Pendiri TDA. Saya ingin mungkin sebagai pengusaha itu apa yang kita bisa lakukan supaya tadi Pak Bupati banyak menyampaikan kegalauan, banyak sekali kita sebetulnya bisa lebih baikkan. Sebagai pengusaha itu kemarin ini kita lihat di luar mereka begitu banyak sektor bisnisnya. Nah, tapi dari segi benang merahnya apa yang mereka bisa lakukan agar negeri ini lebih bagus ke depan? Ya sebenarnya kan kita ini tinggal bicara bareng, kemudian bicara dari hati ke hati, hilangkan seluruh kepentingan yang terlalu penting. Di Indonesia ini saya agak aneh. Saya nggak bisa membedakan mana pengusaha mana calon. Di sini pengusaha semua Ya, di Indonesia Pak. Ini kan bukan Indonesia Pak. Ini taman mini Pak. Karena ini taman mini Indonesia
belum indah. Tapi di sini juga agak nggak indah juga, saya lihat itu kan rumputnya tinggi-tinggi. Nah, kenapa? Kenapa sih kita ekonomi menjadi mahal? Biaya produksi menjadi mahal, harga menjadi mahal. Karena semuanya dicalonin. Saya hampir semua. Siapa yang bersikap calon itu? Orang-orang itu yang melihat sesuatu nggak mau berproduksi. Dia hanya ada di tengah. Kenapa harga produksi pertanian itu selalu rendah? Calonnya. Kenapa ada produksi pertanian selalu rendah ketika harga jual dari petani, dari masyarakatnya? Calonnya. Ketika keluar malah jadi mahal. Ini yang membuat kita spirit memproduksi itu menjadi rendah. Nah, tiga persoalannya adalah ini harus diterobos. Rente ekonomi yang panjang harus diterobos. Ini tangan kita terlalu banyak. Nah, karena tangan kita terlalu banyak, gampang saja negara harus berani mengumumkan mana pengusaha, mana calon. Ya, umumin aja. Yang mendorong jalan tol siapa? Yang nyaloin jalan tol siapa? Umumin. Ya kan? Ini kalau dibicara, kita ngomong bareng negara ini loh, potensi negara kita. Ini loh kebutuhan energi kita, ini kebutuhan pakaian kita, ini kebutuhan minuman kita, ini kebutuhan makanan kita. Seluruh pengusaha dikumpulkan tinggal bagi, Pak. Anda di sektor pertanian, Anda di sektor kehutanan, Anda di sektor perkebunan, Anda di sektor ini, dibagi sektor dengan baik, kemudian terdistribusi sampai ke pedesaan, selesai. Kita nggak usah terlalu pusing ekspor segala macam. Negeri kita ini penduduknya banyak. Jangan ngomong ekspornya cuma 1 kontainer, impornya 10 kontainer. Ya, buat apa? Nah, kemudian yang berikutnya infrastruktur. Bangun dengan baik, secara merata di berbagai tempat. Lakukan percepatan, berbagai regulasi yang menghambat birokrasi yang dibikin lambat itu. Terobos. Saya termasuk orang yang berani menabrak itu. Saya kalau bangun jalan, ada sisa berapa lagi tuh jalannya? Kalau saya bangun jalan tuh 10 km. Ada sisa 2 km lagi, sikat sekarang, kerjain. Pak, melanggar, gak apa-apa kalau untuk rakyat. Selesaiin. Kenapa? Karena bulan tahun depan belum tentu harganya sama dengan sekarang. Harga semennya belum tentu sama, harga besinya belum tentu sama, harga pasirnya belum tentu sama, harga betonnya belum tentu sama, harga aspalnya belum tentu sama. Kemudian ada terhambat ekonomi selama 2 km itu. Berapa itu mobil lambatnya? Berapa bahan bakar yang dihabiskan? Berapa ban yang dirusak akibat jalan yang jelek itu? Selesaikan. Negara harus berani mengambil keputusan itu. Jangan suka pada kehebatan administratif. Negeri ini nggak butuh kehebatan administratif. Cara saya begitu ya, urusan sering dilapor-laporin ya biasa. Rek ngomong nauni. Oke, sepertinya nih ini banyak sekali yang hadir di sini. Mungkin karena panitia tadi nggak. Sebentar dulu, gilirin Bapak. Oh saya. Bapak duduk dulu. Saya duduk dulu. Saya MC. Sekarang yang wawancara Bupati. Bukan yang mulia. Orang itu kalau belajar pengusaha kesannya itu pakai jas, pakai dasi, sepatu, bawa ajudan, tas kulit, pokoknya membuat diri ini seorang hebat. Itulah pengusaha yang tidak punya kepercayaan diri. Tapi hari ini kita ketemu pengusaha yang sebenarnya, badannya kurus, pakai baju pendek, ya sepatunya ditali persis kain, sepatunya biasa saja, pakai jam tangan biasa saja. Kemudian mau melakukan apa saja, jadi MC mau, jadi pembicara sekarang mau, nyumbang lebih mau lagi. Dan saya baru ketemu, oh asik, kalau aja versi lain kan. Nah, kemudian dia membangun jalan tol dari Purwakarta ya, Cikopo ke Palimanan. Saya mohon itu selalu dibilang Cikampek lah, padahal itu Cikopo. Jadi sekarang ngomong tol dan pengusaha itu rajin berbagi. Kalau jadi pengusaha sendiri saja nggak ada Indonesia. Kalau 2000 orang ini jadi pengusaha sekelas beliau, baru namanya Indonesia. Ada salahnya? Hari ini ya, bukan hanya pandai membangun jalan,
membangun sarana industri, membangun kekuatan ekonomi Indonesia, tapi dia juga pandai membangun kepercayaan diri generasi muda Indonesia. Baik. Tepuk tangan untuk pengusaha yang tampan ini. Jadi yang bisa menjadi DNA Pesta Wirausaha. Makasih Pak Bupati. Jadi Pak Bupati. Saya nggak mau dulu Pak Bupati, Kang Dedi aja. Kang Dedi. Tepuk tangan dulu untuk Kang Dedi. Ini saya ada satu slide tadi, nggak tahu panitia bisa. Saya nggak kayak mana Mas Wempi tadi, my friend. Where are you Mas Wempi? Udah jalan ya? Lebih pasangkan siapa yang tak kacang. Soalnya saya bahasa Indonesianya masih kaku-kaku sedikit. Kalau sudah mah doa. Tadi terus terang Pak Bupati sampaikan, saya sebetulnya ini udah beberapa kali ke Pesta Wirausaha. Tadi saya memulai sesuatu yang baru. Biasanya kan Kang Iim, Mas Roni udah telepon-telepon, udah sampai mana terus dijemput di depan gitu. Saya mau coba sesuatu yang lain. Saya datang nggak bilang-bilang, saya masuk gitu, saya jalan, masuk di depan gitu. Ternyata saya nggak terkenal apa tuh, nggak banyak yang kenal saya. Nggak ada tuh yang minta-minta foto gitu loh. Saya jalan, terus orang lihat saya dorong gitu loh. Jadi intinya kalau jadi pengusaha itu nggak perlu terlalu jumawa lah, biasa aja. Dia orangnya nggak kuat. Nah, terus satu yang saya juga ingin belajar bahwa dalam menjadi seorang pengusaha itu semua itu kita pelajari dalam keadaan yang paling sulit. Nah ini kebetulan ada semua peribahasa bahwa pelaut yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang. Laut itu lahir yang akhir adalah dari ombak maupun geledek maupun tsunami dan lain-lain. Nah ini saya ingin cerita sedikit. Kebetulan ada Pak Bupati di sini, Kang Dedi. Apa sih sekali nyebut Pak Bupati? Proyeknya. Mengenai proyek saya di jalan tol sampai Cikopo kali ini. Cikopo kali ini. Jadi sekarang baru sampai di Cikopo. Sorry bro. Ini Pak, ini bus saya yang bener pakai ini apa? Dasi buku-buku kayak gini Pak. Sama perlende begini, ini kalau kayak gini kurang bonafit, kurang bonafit. Tapi thank you for coming up. It's really an honor. You are my hero. He is my hero. He is my inspiration, so it's my honor. Thank you so Thank you, much. Thank you. Jadi ini saya ingin share bahwa laut yang tangguh itu tidak lahir di laut yang teduh. Contohnya, Sebentar dulu, salaman dulu aja oh, jempol. ya. Ini bukan panggung biasa malam ini panggung lawak. Jadi ini yang saya ingin share bahwa kebetulan tadi Pak Bupati, Pak Kang Dedi mengatakan bahwa Cikopo Palimanan ini proyek yang mungkin sebagai saya pengalaman sharing sebagai pengusaha ini yang paling sulit, paling kompleks. Jalan tol ini 116 km menghubungkan dua kota yaitu Cikopo dan Palimanan. Nah di sini saya ingin sharing sedikit bahwa usaha yang tangguh itu tentu akan lahir dari laut yang tidak teduh. Nah, saya memulai proyek ini tahun 2006 waktu